marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dalam mengikuti kajian-kajian ilmiah yang diselenggarakan seperti ini. Selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang konsisten istiqomah melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Hadirin rahimakumullah, di hadapan kita telah hadir Ustaz Zainal Abidin bin Samsudin yang tentunya tidak asing lagi bagi kita. Insya Allah beliau akan memberikan satu pencerahan kepada kita sekaligus bedah buku yang beliau tulis, yaitu Rintangan Setelah Kematian. Sebelum acara ini dimulai, alangkah baiknya kami berikan informasi tentang kajian untuk tanggal 28 Juni Ahad besok jam 9, tempat Masjid Jami Al-Huda Komplek Timan, Kelapa II Depok, dengan tema Laukana Khairon La Sabaquna Ilaihi. Kalau sekiranya perbuatan itu baik, tentulah para sahabat narasumber Ustaz Abdul Hakim bin Abdul Abdan, insya Allah kita bisa hadir di dalam kajian tersebut. Yang kedua, untuk 11 Juli Ustaz Abu Yahya Wadur Salam LC dengan pokok bahasan 12 kiat untuk memperoleh berkah. 18 Juli 2009 Ustaz Umar Miftah Tafsir Quran Surat Al-Fatihah ayat 6 dan 7. Sabtu 25 Juli Ustaz Firdaus Sanusi SHIMA dengan tema pembatal Islam. Nah, untuk kurikulum kita atau riwayat hidup beliau tidak perlu saya sebutkan karena beliau sudah kenal dan familiar kepada kita semua. Namun demikian, alangkah baiknya sekilas saya bacakan Rintangan Setelah Kematian. Semua manusia dan makhluk berjiwa akan mati. Bahkan orang yang tidak percaya pada Tuhan itu ada, tahu itu. Semua juga tahu jasad manusia yang sudah tak bernyawa akan dikubur, diawetkan, ataupun terserah yang mengurus kalau ada yang mengurus. Yang banyak orang tak mau tahu adalah bahwa setelah kematian itu akan ada kehidupan baru bagi sang roh. Lebih banyak yang tak mau tahu lagi bahwa sang roh itu akan menderita atau gembira tergantung pada amal mereka sewaktu Allah beri kesempatan untuk hidup di alam dunia. Bagaimana dasarnya rintangan yang harus roh manusia lintasi setelah masa hidupnya di dunia ini berakhir? Apa yang seorang koruptor alami dalam kubur, alam barzakh, mahsyar, dan seterusnya? Bagaimana pula nasib pelaku suap menyuap, rentenir, pemakan riba, dan para durjana? Lantas apa kabar roh para syuhada dan hamba-hamba Allah yang mulia? Apa yang bisa dan harus kita upayakan agar kita selamat dalam meniti karir kehidupan kita setelah napas kita terhenti? Secara runut buku ini akan memuatnya. Oleh karena itu, simaklah baik-baik apa yang disampaikan oleh Ustaz. Apabila ada yang belum paham, marilah kita sama-sama bertanya kepada Ustaz. Insya Allah kita akan mendapat jalan keluar. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Membahas tentang rintangan setelah kematian, satu bahasan yang tidak pernah ada habis-habisnya untuk disoal dan juga disampaikan, karena manusia yang sifatnya materialistis gampang mengingkari alam akhirat yang serba gaib dan tidak instan bahasanya. Mungkin ketika ada orang yang diberikan motivasi sedekah, padahal balasannya Allah katakan mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Satu dirham dibalikkan 700. Tapi kenapa banyak orang yang tidak tertarik? Karena masih nanti di akhirat. Kata mereka, mati aja belum. Alladzi yuqridullaha qardan hasanan wa yudha'ifahu lahu 'ad'afan katsiran. Siapa di antara kita yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dikembalikan dengan lipat ganda. Masya Allah, kalau bupati atau wali kota datang ke rumah Bapak minta pinjaman, dikasih nggak? Nggak punya duit pun, motor pun untuk dijual. Karena yakin Bapak wali kota bukan hanya mengembalikan, mungkin balik saat proyek-proyeknya. Bagaimana sekarang yang minta pinjaman adalah Al-Ghani, Al-Karim, Al-Jawad. Makanya Abu Dahdah datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apa benar Allah minta pinjaman kepada kita? Iya. Ya Rasulullah, kebun kurma saya yang isinya 600 pohon saya pinjamkan untuk Allah Subhanahu. Setelah pulang, anak istrinya suruh keluar dari rumahnya, dari kebunnya. Dia pindah karena kebun bersama kurmanya sudah dipinjamkan, sudah diuntukkan untuk akhirat. Ini semua kenapa? Karena al-iman bil akhirat sudah mantap. Kadang-kadang ukur
Harga halal haram cuma dicoba medan ya. Alhamdulillah enggak berarti halal. Abdullah Sahal bin Abdullah At-Tustari mengatakan, bisa dilihat di kitabnya, yang punya kitab dibuka, yang tidak punya buka buku halaman 39. Tidak ada orang yang paling nekat mati kecuali 3. Orang yang bodoh tentang kehidupan setelah kematian. Setelah mati itu ada apa? Setelah mati kita mau mengapa? Dan setelah mati kita mau kemana? Kalau ini terjawab dengan baik, orang akan ketika mendengarkan kematian disebut bulu-bulunya merinding dan ketakutan, bahkan mungkin di antara para ulama ada yang pingsan. Tapi kalau ada orang anggapnya setelah mati tidur, ya udah, mati itu enteng. Makanya sang penyair mengatakan, "Lau anna idza mitna turinna, lakana al-mautu ghayata kulli hayyin." Kalau seandainya kita setelah mati dibiarkan, ketahuilah kematian akan menjadi tujuan setiap manusia. Walakinna idza bitna bu'izna wa nus'alu ba'dahu an kulli syai'in. Dan ketika setelah meninggal dunia bahkan kita dibangkitkan dan ditanya akan segala sesuatu. Ditanya pertanyaan yang paling awal, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'al an arba. Tidaklah terpeleset kaki seorang hamba ke surga atau ke neraka sebelum ditanya tentang 4 perkara. An umrihi fima afna, tentang umurnya digunakan untuk apa. Wa an malihi min aina tasaba, tentang hartanya digunakan dari mana dan dikemanakan. Min aina, dari mana, halal atau enggak dapatnya, dikemanakan untuk ketaatan atau untuk kemaksiatan. Wa an ilmihi bima amil, dan yang selanjutnya adalah an syababihi bima amila, tentang masa remajanya digunakan untuk apa. Oleh karena itu hadirin sekalian, sebagian para ulama mengatakan kalau seandainya kita paham betul tentang musibah akhirat, sedahsyat apapun musibah dunia itu menjadi enteng. Musibah dunia yang berat apa ya teman? Paling banter mati. Paling banter mati. Antum sekarang kalau lihat musibah cuplikan pertama kali muqaddimah, yaitu sakaratul maut. Di antara mereka ada yang sampai keluar kencingnya, keluar kotorannya pada saat sakaratul maut karena saking dahsyatnya. Di antara mereka ada yang matanya melotot. Di antara mereka subhanallah kita tidak tahan untuk melihatnya apalagi merasakan. Karena pedih perihnya sakaratul maut seperti digergaji dengan alat gergaji, dicabik-cabik dengan alat pemotong, dan ditebas dengan pedang yang sangat tajam. Bahkan lebih, kalau baru digergaji, dicabik, dipotong, ditebas, itu baru roh menyentuh pedang. Bagaimana kalau roh itu dikelupas dari badan? Suatu kondisi yang sangat mengerikan, dan tidak ada seorang pun yang bisa menghadapi kecuali karena terpaksa menjalani kematian. Kemudian yang selanjutnya katanya Sahal bin Abdullah At-Tustari, orang yang cenderung nekat mati adalah orang yang ingin melarikan diri dari takdir. Makanya mereka yang tidak percaya dari takdir, gagal bisnis, bunuh diri, gagal bercinta, minum baygon, gagal dalam menghadapi
caleg umpamanya, pendukun, beberapa tempat-tempat yang nauzubillah, bahkan di antara mereka ada yang bunuh diri. Ini orang tak paham kematian, padahal kalau habis bunuh diri bukan berarti selesai, bahkan dia menghadapi rintangan yang lebih dahsyat di akhirat. Dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yaj'ahu fi batnihi khalidan mukhalladan finnar. Siapa yang bunuh diri dengan menusuk benda tajam berupa besi, maka dimasukkan ke neraka, besinya ditusuk-tusukkan kekal di dalam neraka. Dia di dunia cuma nusuk sekali dua kali, di akhirat berkali-kali. Tapi yang lebih panjang adalah kuburan. Kalau seandainya di antara kita mati hari ini, seandainya kiamat kurang 2 juta tahun lagi, kuburan 2 juta. Tapi mati mepet-mepet kiamat juga nggak enak. Rasulullah mengatakan, la taqumus sa'atu illa ala syirarin nas. Tidaklah tegak hari kiamat kecuali pada seburuk-buruk manusia. Susah untuk beriman karena ajaran Islam sudah punah, Al-Quran sudah ditarik, orang belajar mengajar sudah susah, dan agama tinggal la ilaha illallah. Sampai nanti akhirnya la yuqal Allah, dikatakan Allah aja sudah enggak, karena sudah habis. Dengan demikian, hadirin sekalian, kalau kita renungkan dengan baik apa yang terjadi nanti di akhirat, baru alam kubur saja seperti itu. 2 juta umur kita, 3 juta, atau wallahu a'lam, kita tidak tahu. Kalau seandainya ke hari kiamat kurang 5 juta, berarti kuburan toh iya bukti malaikat, Masya Allah, subhanallah. Kalau nikmat enak di sini, ya, sakit 2 bulan aja udah Masya Allah rasanya kayak apa. Padahal masih bisa jalan-jalan, masih bisa beli bakso, masih beli es campur, masih banyak yang mengunjungi. Di sana mau dijenguk siapa? Gak ada yang nengok, Mas. Oleh karena itu kita harus pahami. Langkah yang pertama, memahami tabiat dunia. Antum lihat halaman 17. Watak dunia hanya tempat tinggal sesaat, hanya tempat singgah sejenak. Tidak lama. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'malu ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Umur umatku ini antara 60 sampai 70, sedikit sekali yang lebih dari itu. Kalau kita hidup di zaman Nabi Nuh alaihissalam, masih bisa 950 tahun lebih. Umurnya Nabi Adam alaihissalam 1000 tahun. 1000 tahun. Terus bagaimana dengan hadis Rasulullah, Nabi Adam diciptakan hari Jumat, dimasukkan surga di Jumat, dikeluarkan dari surga di Jumat, diturunkan ke dunia di Jumat, mati hari Jumat. Berarti umurnya cuma sehari. Karena Allah berfirman, inna yawman 'indallahi ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun menurut kita. Jadi gak ada pertentangan dua riwayat tersebut. Kita semua, kata Ali bin Abi Thalib, lihat halaman 20. Sungguh dunia ini semakin lama semakin kita tinggalkan, dan akhirat semakin mendekat.
Jadilah anak akhirat, jangan jadi anak dunia. Hari ini ada amal, tidak ada hisab. Besok hanya ada hisab, tidak ada amal. Maka para ulama memberikan nasihat kepada kita semua bahwasanya aku tahu bahwa rezekiku tidak akan dimakan oleh orang lain, maka tentramlah hatiku, mas. Kalau memang sudah jatahnya dari Allah, gak bakal lari. Yang penting ikhtiar, yang penting kita sekarang mengerahkan sebab, gak bakal lari. Jangan gundah, karena takut harta tidak nyampe ke kita. Yang kedua, aku tahu bahwa amalku tidak akan dikerjakan orang lain, maka aku semangat untuk ngaji, untuk sholat, untuk tahajud, untuk amal sholat. Karena berbekal bukan dengan harta, dolar, rupiah, tapi tazawwad bituqa. Fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajr. Berbekalah kamu dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam jamin gak umurmu sampai pagi. Bisa jadi. Wa kam min sahihin mata bi ghairi illatin. Berapa banyak orang yang mati tanpa sebab penyakit. Wa kam min saqimin 'asha hilan min ad-dahri, dan berapa banyak orang yang sakit-sakit tidak mati. Dunia itu seperti kalajengking. Dunia itu seperti kalajengking. Kalau kamu nggak pinter pegang, jangan coba-coba. Kalau nggak pinter rupiah, jangan coba-coba pegang, nanti kesengat. Kata beliau ketika ditanya apa rupiahnya, ambil yang halal, tunaikan hanya. Jangan rakus, jangan tamak. Karena rakus itu kalau ditanya, wahai rakus, dia bisa jawab bapakmu siapa? Dia akan jawab ragu terhadap takdir. Makanya orang yang rakus itu nggak pernah percaya takdir. Hidupnya itu was-was, jangan-jangan nggak dapet aja itu. Aduh, jangan-jangan. Kalau kamu tanya, amal rakus apa profesimu? Dia menjawab ragu terhadap cari kehinaan. Makanya orang yang tamak itu hina. Contoh aja, sering kasih contoh di kampung. Orang udah kaya menurut kampung lah ya. Kaya menurut kampung, punya motor 2. Ada bagi-bagi BTL atau BLT itu. Mengaku, Pak, saya miskin, Pak. Akhirnya ketika dia tanda tangan baru, tanda tangan ketahuan tetangganya. Tuh, bagian-bagiannya dibisikin, Pak. Gimana sih, Pak? Itu dapat, Pak. Emang kenapa emang? Motornya 3 tuh, Pak. Akhirnya ditarik. Hina kan, udah menstatuskan dirinya miskin, dikenal di kelurahan miskin, nggak dapat tuh, tertahannya harapan. Makanya orang yang tamak itu terhina. Makanya antum bisa lihat halaman 25 tadi, untuk tamak tadi halaman 33 ya. Ada di halaman 33 itu dinukil di dalam kitabnya Ibnu Jauzi, aslinya Minhajul Qasidin, kemudian diikhtisar, diringkas oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dengan judul Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kesengsaraan sebagai busana. Makanya kalau kita lihat kondisi kita ini sebetulnya berbusana dengan kesengsaraan. Antum lihat, Mas, enaknya di dunia ini kan capek, katanya jalan-jalan rekreasi senang, masya Allah persiapan. Orang kalau sudah dengar liburan jalan-jalan itu pasti berbunga-bunga, tapi pulangnya malah kerokan masuk angin. Apa enaknya? Enaknya itu susah, susahnya apalagi ngenes. Makanya siapa yang betah hidup di dunia itu keliru. Maka Allah katakan, walal akhiratu khairun wa abqa. Sungguh akhirat itu lebih tetap, lebih baik, lebih kekal. Kejarlah yang kekal, tinggalkan yang punah. Sehingga dunia laksana pelacur yang tidak pernah setia kepada suaminya. Tuh lihat, kata Ibnu Qayyim, ini saya nukil dari ucapan Ibnu Qayyim, dunia itu seperti pelacur yang tidak pernah setia sama suaminya. Antum lihat, kalau ada orang punya istri pelacur, diapain, disenengin, dikasih apapun, tetap aja nyimpang, nyerong, nggak pernah akan setia sama kita.
dunia ini kita pelihara, kita sayang, kita apain, tetap aja suatu ketika akan tinggal. Watak dunia cuma dua, imma kita meninggalkan dunia atau dunia meninggalkan kita. Mana yang dulu? Wallahu a'lam. Kita yang meninggalkan dunia alias atau dunia meninggalkan kita. Dicolong maling, bangkrut dagangan, hilang bisnisnya, hilang, meninggal dunia, dunia meninggal. Dibolak-balik kan sama aja. Oke, kita lanjutkan. Ya, mudah-mudahan jodohnya cepat datang, memang sudah mulai berarti. Qana'ah. Ali bin Abi Thalib mengatakan al-iman at-tasdiqu bil jalil, membenarkan adanya al-jalil yaitu Allah. Al-amalu bil tanzil, mengamalkan dengan tanzil yaitu Al-Quran. Kemudian yang keduanya adalah al-isti'dadu lirrahil, siap untuk pergi menuju kampung akhirat. Karena bepergian kampung akhirat itu sangat jauh, buktinya nggak ada yang bisa balik. Dan yang terakhirnya al-qana'atu bil qalil, terima apa adanya walaupun sedikit, yang penting halal. Targetnya halal. Mau soal sedikit banyak nggak pernah Allah ukur. Mau tadi sedikit bersyukur, banyak alhamdulillah. Makanya sering saya kasih definisi, zuhud ialah terima apa adanya, yang penting halal walaupun 5 miliar. Zuhud. Alhamdulillah. Cai kuningnya belum ada ya. Tanggal 9 cai kuningnya keluar. Cai kuning sama cai hijau ada. Oke. Ini sekalian, kalau sekarang kita mengetahui bahwa al-qana'ah bil qalil merupakan syarat kita bahagia, maka para ulama mendefinisikan bahagia itu lapang dada, tentram hati, qana'ah dengan yang tersedikit, apa adanya terima oleh Allah. Itu syarat kunci daripada hidup. Maka saya kasih judul di sini, qana'ah, telaga yang tidak pernah kering mata air. Hadirin sekalian, kalau kita sudah dikasih oleh Allah kecukupan, ya cukup itu relatif. Jangan terlalu ketakutan dengan sesuatu yang akan datang yang belum terjadi. Kadang-kadang, terutama ibu-ibu, kadang nakut-nakutin karena ibunya setan. Ada anak kisahkan, ada seorang yang tukang sedekah. Kali ini dia sedekah sangat banyak sekali. Terus dinasihatin, antum jangan ujuk, jangan sombong, antum bisa aja digoda setan. Saya akan bisa menghadapi setan 70 pun sanggup. Akhirnya bismillah, setelah itu siapkan. Ternyata gandum yang mau disedekahkan dicuri sama istrinya. Setelah itu tanya, mana katanya itu mau sedekah? Mantul betul. Saya sanggup melawan setan 70, tapi ibunya setan gak sanggup. Dicuri sama istrinya, ibunya setan. Dan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmat Allah, dihitung itu nggak akan bisa banyak sekali. Tapi namanya orang rakus, kata Rasul. Anda lihat halaman 31, saya turunkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, "Ma di'bani jari'an ursila ila ghanamin atau ursila fi ghanamin bi'afsad lahuma min hirsil mar'i 'ala al-mal wa syaraf bi dinihi." Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan. Kenapa Rasul mengumpamakan serigala? Karena binatang buas paling sadis memangsa mangsanya. Gimana kalau lapar dilepas satu kambing tok? Waduh, nyopetnya nariknya kayak apa? Masih lebih rusak, lebih jahat orang yang gila harta, ambisi kedudukan. Tuh. Orang kalau sudah gila harta, ambisi kedudukan, menghalalkan segala cara, agama pun dijual. Nauzubillah.
Pada umumnya memang ingin betah hidup di dunia. Apalagi kalau hatinya diwarnai dengan ketamakan dan juga kekufuran, syirik, jauh dari Allah, maka mati itu semakin membuat mendengar dia semakin sakit rasanya, tercapek-capek hatinya, sampai ada saking cintanya dunia. Pernah, bukan hanya ini kisah cerita, pernah saya satu tabligh, saya usulkan ada satu komplek untuk bahas ini, nggak mau. Kitab ini nggak mau dibahas, takut mati katanya. Paham Pak? Apa gara-gara sekarang kalau nggak dibahas kitab ini terus Bapak umurnya panjang? Dibahas nggak dibahas, waktunya mati ya mati. Betul Pak, akhirnya nggak pernah. Udah bentar aja dulu Pak, kalau udah pensiun. Masya Allah. Law yu'ammaru alfa sanatin. Dia itu senang kalau seandainya diberikan oleh Allah umur 1000 tahun, tapi rugi kan? Wa ma huwa bimuzahzihi minal adabi ayyu'amma. Walaupun umurnya dipanjangkan 5000 tahun, kalau nggak bisa mengeluarkan dirinya, menyelamatkan dirinya dari neraka, untuk apa? Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wash-shahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu. Katakan Muhammad, kematian yang kamu melarikan diri darinya, suatu ketika kamu akan menemui. Walau kuntum fi burujin musyayyada, walaupun kamu berada di gedung yang sangat kokoh, mencakar langit, permanen, dan susah ditembus oleh rampok macam apapun, malaikat akan masuk. Malaikat, apalagi malaikatul maut, masya Allah Pak. Malaikat yang tidak pernah mengenal capek, lelah, gesit, suruhnya jam 3 pagi, hadir siang. Oh Pak, kalau antum ngaji hujan dikit aja, ngaji waduh, ini mau hujan. Aduh, mau manusia ini banyak alasannya. Mau malaikat, tsunami aja bisa. Apa aja itu dimanapun. Hatta Rasulullah sampai mengatakan, kalau Allah ingin mematikan seorang hamba di suatu tempat yang dia tidak pernah ke sana, digiring dengan suatu hajat datang ke sana. Makanya Imam Syafi'i pada waktu kepindahan dia ke Mesir, yang nanti melahirkan kaum jadid, dia mengatakan, saya tidak tahu apakah aku digiring kepada suatu kemuliaan atau digiring menuju ke tempat pelaminan kematian. Dia tidak tahu. Pindah juga kita ini di sana ternyata akhirnya. Makanya yang penting persiapan, isti'dad, dan siap itu bukan berarti kita bikin lubang kuburan jauh-jauh hari, dikunjungin setiap akhir minggu, dijajar sekali-kali. Enggak penting. Apa? Enggak penting. Yang penting tazawwad itu persiapan bekal, karena perjalanan ini sangat jauh. Rindu ketemu Allah, inilah orang yang sudah imannya siap. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah. Tidaklah ada orang yang mati kecuali atas izin Allah, tapi kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya jiwa pasti mati. Dan kalau sudah datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Diakhirkan sedikit juga nggak bisa, diajukan sedikit juga nggak bisa. Tapi bagi orang mukmin, al-maut tuhfatul mu'min, al-maut kata Rasulullah, prasmanan, sesajian atau makanan yang paling mewah, oleh-oleh yang paling berharga buat orang mukmin adalah kematian. Karena mati itu baik buat orang mukmin.
Sehingga dikatakan dalam hadis Rasulullah, antum lihat di halaman 46, ya, Rasulullah bersabda mustarihun wa mustarahun an. Ada orang yang istirahat dan diistirahatkan. Qalu ya Rasulullah mal mustarih wa mal mustarah minhu? Apa yang dimaksud al mustarih wal mustarah? Qala al abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wal abdul fajir yastarihu minhu al ibadu wal biladu wal syajar wal dawa. Kalau orang hamba mukmin mati, istirahat dari berbagai macam fitnah dunia. Mas, wallah ya ikhwan, kita semua yakin kalau surga kita jelas, akhirat itu jelas, nggak ada yang betah di sini. Apa enaknya? Macet, angin, ganti cuaca, greges, batuk, pilek. Apa ini di dunia, masya Allah. Makanya kita benci, atau nggak siap mati minimal itu karena nggak jelas surganya. Nah ini masuk itu masih deg-degan. Itu aja wallah ya ikhwan. Gimana kita tidak rindu? Sehingga Allah mengatakan, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah dengan pertemuan yang baik, hendaknya amal saleh dan jangan menyekutukan Allah dalam peribadatan. Makanya Sahal bin Abdullah At-Tustari tadi mengatakan, tidak ada orang yang nekat mati kecuali tiga. Yang pertama sudah, yang kedua sudah, yang ketiganya orang yang merindukan pertemuan Allah dengan pertemuan yang baik. Ya ikhwan, kita tidak tahu bagaimana nanti indahnya wajah Allah yang semua orang mukmin akan melihat. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar la tudamuna fi ru'yatihi min syai'. Kalian akan melihat wajah Allah seperti melihat bulan purnama yang tidak dihalangi oleh mendung sama sekali. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah pada saat itu berseri-seri melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Man ahabba liqa Allah ahabba liqa'ah, wa man kariha liqa Allah kariha liqa'ah. Barang siapa yang sekarang ini ingin ketemu Allah, maka Allah juga ingin ketemu sama dia. Siapa yang benci ketemu Allah, Allah juga benci ketemu dia. Nah sekarang orang fajir mas, orang yang jelek, kalau mati manusia istirahat darinya, negara, negeri, daerah, pohon, binatang semuanya senang kematian dia. Makanya kalau ada orang fasik, orang jahat, orang kriminal, orang ahli maksiat kalau mati, itu kucing senang. Itu, alhamdulillah. Cuma dia nggak tahu ngomongnya dia. Itu dari mulai nyamuk, ya, lalat, semuanya senang dia. Kalau dia bisa ngomong itu masuk sujud syukur tuh. Iya. Karena apa? Recokin. Ya, buat hambang rusak agama, ngerecokin kajian, mati senang kita kan? Senang. Alhamdulillah, mudah-mudahan tambah satu lagi. Singkat kajian hari ini. Saya harus sudah di pasar Minggu jam setengah 12. Nah, jam 12 di pasar Senin. Jam 1 pasar Selasa. Pasar apa boleh? Pasar Selasa nggak ada. Kenapa Pak? Selasa nggak ada pasar. Tahu nggak sebabnya? Kata orang Kejawen, Selasa itu hari naas, untuk pasaran nggak bagus. Makanya nggak ada dimanapun Bapak lihat. Ada pasar Jumat, ada pasar Senin, ada pasar Rebu, ada pasar Kamis juga ada. Selasa nggak ada, karena kata orang Kejawen hari naas. Makanya jangan ikuti juga. Nah, hubungan jasad dan roh saya akhiri. Jasad itu ketemu sama roh, ketemu pisah 5 kali. Perpisahan pertama ketemu pada saat ditiup di janin, umur 120 hari. Oleh malaikat, itu pertemuan pertama kali. Kemudian pisah, ketemu lagi di alam dunia ketika lahir. Ya, makanya Allah ketika bayi itu keluar,
itu rohnya dilepas sebentar. Terus kemudian kembali lagi. Masya Allah, dengan begitu singkat. Kemudian pas itu Masya Allah, roh itu berarti nyampe Mekah. Ada yang nyampe Pekalongan, ada yang nyampe Sumatera, ada yang nyampe Kalimantan. Banyak. Ada rohnya dikebukin, karena mimpi dikebukin orang, mimpi makan sate, macam-macam. Nah, kemudian pisah ketika dicabut nyawa sakaratul maut yang diawali dari ujung-ujung kemudian berakhir di kepala. Makanya kata Rasulullah SAW, Inna ruha idha qubidha tabi'ul basar. Ruh itu ketika dicabut diikuti pandangan. Kemudian ketemu lagi pada saat di alam kubur. Ketemu lagi di saat alam kubur. Makanya di dalam hadis Rasulullah di sini juga saya turunkan, fatu'adu ruhuhu ila jasadihi, rohnya dikembalikan lagi ke jasadnya. Dilepas balik lagi, diberdirikan, ditanya man rabbuka wa man ladzi ursila ilaika wa ma dinuka, sampai bisa jawab orang mukmin. Dimasuk, dilepas lagi, tolong dijaga, dilepas rohnya orang mukmin diletakkan di surga, orang syahid diletilihnya burung, orang mukmin berupa burung. Ada yang ditahan di depan pintu surga, ada pun orang kafir, orang penjahat diletakkan di sijin, sementara jasadnya hancur bersama tulang belulang tanah. Illa ajbudana, kata Rasulullah, kullu bani Adam yabla illa ajbudana, setiap tulang Adam hancur kecuali tulang ekor. Wa minha yurakkab, dari situ manusia diciptakan lagi nanti. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad dan yang lain. Ini soal masalah. Dengan demikian, gak ada roh gentayangan itu, apalagi gentayangan di pesona kayangan. Roh-rohnya itu gak ada. Ngapain rohnya? Apalagi yang lucu katanya Rasulullah SAW rohnya pergi ke Depok saat maulidan itu, saat baca ya Nabi salam alaika, rohnya Rasulullah datang. Ngapain jauh-jauh ke Kawangan, ke Depok? Kalau mau datang ke Madinah, rumahnya asli tempat itu, tempat tinggalnya Makkah, gitu. Nggak benar. Rohnya Rasulullah sudah di Rafiqul A'la. Rohnya Rasulullah SAW sudah ada di tempat yang telah dia minta. Allahumma, ketika mau mati syaratul maut, Allahumma bir Rafiqil A'la, ya Allah pertemukan dengan yang paling baik, ya, paling tinggi, ya, dekat dengan Allah, yaitu malaikat muqarrabin. Inilah Nabi Muhammad SAW yang nanti Rasul juga termasuk dikembalikan ke jasadnya. Tolong dijaga. Makanya kok gimana sih orang mukmin katanya ruhnya di surga, nanti masuk lagi, gimana ceritanya? Ceritanya begini. Setelah dikembalikan jasad, ditanya, dipisah, lepas lagi, nanti saat idza zulzilatil ardu zilzalaha wa idza nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wal ardi, semua pingsan, lalu dibangkitkan tiupan yang kedua, masing-masing kembali roh ke jasadnya, termasuk Rasulullah. Kemudian dikumpulkan di mahsyar. Setelah proses semua selesai, ya, manusia dibangkitkan, dikumpulkan di mahsyar. Pada saat di mahsyar manusia tidak pakai pakaian telanjang dan juga tidak sunatan. Dan pada saat itu matahari didekatkan sepenggala sampai manusia mandi keringat, bahkan keringatnya sampai 70 hasta. Dan ada di antara mereka yang diberikan naungan oleh Allah, di antaranya sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Dan kemudian hadirin sekalian, setelah itu manusia menghadapi yaumul abdi, masing-masing manusia diajak bicara oleh Allah satu persatu, masih telanjang semua, karena tidaklah dipakai pakaian kecuali surga, di surga. Dan yang pertama kali dikasih pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan yang pertama kali masuk surga adalah Nabi Muhammad dan ikuti umatnya. Lalu setelah diajak bicara oleh Allah, satu hari dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Ma'arij, ta'arujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana. Satu hari 50.000 tahun. Subhanallah.
satu penungguan yang sangat lama, antrian yang sangat panjang, miliaran manusia dari Adam sampai kiamat diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala fayadnu ila abdil mu'min, mendekati kepada hambanya mu'min, fayaqulu ya fulan ata'rifu dzamba kadza, wahai fulan, kenal enggak dosa yang ini? Na'am ya Rabb. Ya fulan ata'rifu dzamba kadza, na'am ya Rabb. Hatta idza yuqirruhu jami'a, diakui semua. Allah katakan qad satartuha 'alaika fid dunya, dulu di dunia saya tutupin, wa aghfiru lakal yawma, sekarang saya ampuni. Dan ketika itu bicara bukan mulut, Mas. Al yawma nakhtimu 'ala afwahihim, mulut dikunci. Wa tukallimuna aydihim, tangannya yang bicara. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Makanya enggak ada yang bisa bohong. Di hadapan Allah ngaku semuanya, tapi ada yang diampuni. Sementara orang-orang fasik, orang-orang munafik, orang-orang kafir diajak bicara oleh Allah, dipermalukan di depan manusia. Adapun orang mukmin ditutupi dengan penutup yang sangat rapat, lalu dikatakan, apakah kamu kenal dosa yang ini, dosa yang ini? Dikenalkan dosa yang diampuni dan tidak. Namun Mas, siapa sampai ditanya kenapa akan diarep? Inilah yang dimaksud sabda Rasulullah, man husiba uddi, siapa yang dihisab pasti diadab. Maksudnya ditanya kenapa. Kalau hanya sekedar kenal nggak dosa ini? Hadis yang di sini semua saya turunkan untuk baca makanya ya, baca semua. Kalau sampai kita ditanya kenapa kamu, man husiba uddi, siapa yang dihisab pasti diadab. Demikian hadirin sekalian, kayaknya nggak perlu pertanyaan karena kiamat belum datang dan semua belum mati, jadi nggak perlu ada yang ditanya. Di seperempatkan aja. Bagaimana dengan mati suri? Apakah rohnya juga? Hadirin sekalian, suri ini istilah orang kampung aja. Sebetulnya orang itu belum mati. Secara alat kalau deteksi masih ada. Cuma kalau dilihat kayaknya sudah nggak bergerak, itu aja. Makanya kadang bisa hidup. Karena mungkin orang nantinya berfungsi lagi, jantungnya berfungsi lagi, ya hidup lagi. Gitu. Ya. Ketika kita mempunyai hutang, namun kita sudah berusaha untuk bayar tapi keburu mati, ya alhamdulillah, aku bersyukur. Pertama bebas hutang, yang dikejar paling ahli warisnya. Dan antum kalau betul-betul gak bisa bayar tapi sudah usaha, antum masuk ke dalam hadis Rasulullah, man mata wa huwa yanwi qada'ahu fa ana waliyuhu, siapa yang mati punya niat bayar utang, saya yang jamin. Tapi kalau sekarang antum niatnya sudah gak beres, nah itu kata Rasulullah, fadzaka tu'khad min hasanatihi, itu akan diambilkan dari. Dan niat itu bukan hanya sekedar niat hati, ada usaha betul. Ya Allah, mudah-mudahan dagangan ini untuk bisa bayar utang. Itu dia. Pokoknya apa aja udah dipikirkan ke sono. Tapi ini dagangan berhasil, entar deh gampang. Sekarang beli ini, beli itu, ya itu mah keluar niat itu dan ngemplang. Dunia yang apa namanya, carut marut ini mengoyak iman kita, kelihatan sehingga kita mengikuti apa yang harus kita lakukan. Hadirin sekalian, pertama, antum titi jalan taubatan nasuha dan istighfar. Maka katanya Ibnu Taimiyah, manusia sepanjang hayatnya tidak lepas dari harus bersyukur dan beristighfar. Kenapa harus bersyukur? Karena nikmat setiap saat melimpah ruah, dan beristighfar karena semua nikmat yang kita nikmati belum sempat kita syukuri. Kita syukuri. Ya, contoh aja Mas, pernah buang hajat ya. Nikmatnya buang hajat gimana? Anak tanya Mas tuh,
Enakan mana sukses keluar hotel bintang 5 sama keluar WC sukses. Subhanallah. Makanya udah nikmat harusnya kan alhamdulillah. Keluar bacalah ghufrana, seakan-akan Allah mengajarkan, Rasul mengajarkan kepada kita, wahai manusia, buang hajat itu merupakan satu kenikmatan yang besar. Betapa sakit perut ini kalau tertahan sampai hari ini. Dan juga virus berapa banyak yang berkembang gak normal. Kamu saya bikin semua lancar, nikmat, syukurin ya Allah. Ternyata saya belum bisa mensyukuri ya Allah. Ghufrana, ampuni ya Allah. Itu. Antum ketemu orang tukang apa mas? Ya enaknya apa antum sekarang? Ke rumah makan kolesterol, enak apa? Makan enak, triglycerid naik. Apa? Gedung film apa lagi? Lihat ayat cinta bertasbih. Aduh, Manohara. Nggak ada ini, nggak ada yang sok. Ya. Apa yang antum renungkan kalau antum ingin jadi orang baik, pandangannya akhirat. Antum Ibnu Munkadir ngomong ini bukan hanya asplos, dia itu menyari dari pengalaman hidup setelah direnungkan. Apa sih saja? Pesawat mewah kita sudah naikin, mungkin juga gitu-gitu aja. Mau eksekutif, mau ekonomi, semuanya terbang. Mobil sudah kita naikin, makan sudah kita jajal semua. Apa sekarang yang nikmat? Tinggal 3. Nah yang selanjutnya yang tanya tadi saya ingin katakan, terus mulazamatul ulama, hadir ke majelis ta'lim. Karena hati ini lalai, banyak setan masuk, harus terus diingatkan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu prinsip hidup kita per detik. Apalagi hadirin sekalian, Masya Allah, hidup kita yang serba melalaikan. TV melalaikan, pasar melalaikan, mall melalaikan. Harus terus diingatkan. Jangan kan nunggu besok, nanti keluar masjid habis tablet ini aja rontok itu ya namanya. Tanya apa tadi kajiannya? Waduh, apa ya tadi? Apabila dalam satu rumah tangga, dalam melibatkan ibadah ada, waduh, tulisannya jelek. Ini jelek juga. Apakah benar seorang bisa mati suri? Sudah saya jawab. Apakah penamaan malaikat pencabut nyawa dengan Israel? Gak ada satu akar pun malaikat pencabut nyawa itu Israel. Ya, itu asar yang didapat dari Israiliyat yang lemah. Mohon ditunjukkan cara giat mengenalkan tauhid pada anak. Insya Allah begini. Anak itu yang paling penting dikenalkan keberadaan Allah, kemudian keberadaan malaikat, fungsi nabi, kemudian setelah itu fungsi kita, lalu iman terhadap akhirat itu ya yang penting nanti ada surga neraka, itu aja dasarnya. Takdir nanti aja kalau sudah umur 10 tahun. Anak kecil-kecil balita paling yang ditanya paling, ibu Allah di mana? Nah itu aja paling. Itu. Allah di langit, bisa nggak kita naik ke sono? Ya naik lagi, lo emang punya tangga? Enggak dong. Bu, Allah kayak siapa? Emang kayak bapak? Masa Allah kayak bapak? Tuh kalau kita tanya, ini balik tanya, kamu tahu nggak ini gelas? Apa ini? Oh gelas. Yang bikin gelas kayak gelas nggak? Oh enggak. Iya makanya antara yang menciptakan sama yang diciptakan, yang diciptakan kita sama. Jadi kita alihkan ke real aja, jangan nanti repot jawabnya gimana Allah ya, repot nanti akhirnya ngarang-ngarang. Pernah lagi, aduh ini banyak iya jelek. Saya baca yang bagus-bagus saja. Antum kalau nulis yang bagus mas, anak bukan apoteker. Bisa baca tulisan dokter yang benarkah bulan Rajab adalah bulan Allah?
Bulan puasa, bulan ini hadisnya palsu. Ya, sudah saya sampaikan berkali-kali di ceramah-ceramah, ya, di ini. Harusnya hari ini bukan rintangan kematian, harusnya kita bahas bid'ah bulan Rajab. Udah kadung. Itu menarik, ya. Tapi intinya Rajab diklaim sebagai bulan Isra Mi'raj adalah batil. Rasulullah Isra Mi'raj itu yang benar bulan Rabiul Awal. Itu menurut Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, menurut Imam Nawawi, menurut Abu Syamah, dan semua ini ulama Syafi'iyah. Dan selanjutnya katanya Imam Ibnu Qayyim juga, Al-Hafidz Ibnu Hajar, Fairuz Abadi, tidak ada satupun hadis yang sahih yang menjelaskan tentang keutamaan Rajab, puasa Rajab, sholat pada waktu malam Rajab, terutama tanggal 27. Bahkan Imam Ibnu Qayyim lebih tegas lagi, semua hadisnya kadibun muftar, dusta dan tiada-ada. Ya, kalau antum kebetulan puasa aja, ya sudah. Ya. Demikian, insya Allah. Mohon maaf atas kekurangannya dan kesalahannya, dan semoga kita berjumpa di lain kesempatan, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan apa yang telah kita pelajari ini menjadi tim pemberat timbangan nanti di akhirat, insya Allah. Dan semoga kita dimatikan oleh Allah dengan keadaan husnul khatimah, dan ya Allah berikanlah kehidupan kalau memang kehidupan ini terbaik buat kami, dan matikanlah kami kalau memang kematian itu sudah terbaik buat kami. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah dengan singkatnya Ustadz telah menjelaskan rintangan setelah. Namun demikian yang begitu sempit, beliau akan ke kebagusan kalau nggak salah untuk memberikan satu tausiah tentang manasik haji yang insya Allah di bawah bimbingan Ustadz juga. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan Ustadz bermanfaat bagi kita, keluarga, dan lingkungan, sehingga amal kita akan bertambah, dan mudah-mudahan tidak ada lagi rintangan setelah kematian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.